Jadi artinya selama 25 tahun kita berjalan, 24 tahun ya, kita sesungguhnya telah berjalan di atas konstitusi yang sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Filsafat keilmuannya rampak luar biasa. Selamat menikmati reformasi, di mana sekarang tidak malu-malu menampilkan kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga seperti kelompoknya. Sementara konstitusi menyatakan jangan pernah menampilkan kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok, karena itu memalukan setiap etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Amat malu. Jadi bukan lagi berkat keinginan luhur, tapi dan didorongkan oleh keinginan bapak dan didorongkan oleh keinginan ketua umum partai politik. Nggak ada lagi didorongkan oleh keinginan luhur, nggak ada. Tinggal kita kata ganti. Pada konstruksi MPR seperti tadi, model Undang-Undang Dasar 45 adalah model lembaga tertinggi negara. Sementara model pada Undang Dasar 2002, ini saya terkejut nih, tidak lagi pakai istilah lembaga tinggi negara, tapi dengan kata-kata lembaga negara. Kacau dia. Kacau dia. Di mana letak kacaunya? Kacau dalam kacau dalam skema dan struktur kelembagaan kekuasaan negara. Sekarang kalau bikin skematiknya, bikin strukturnya kira-kira kayak apa? Mana lebih tinggi, siapa yang lebih tinggi berdasarkan Undang-Undang Dasar 2002? Presiden, MPR, atau yang mana? Enggak. Kalau pakai Undang-Undang Dasar 45, MPR. Tapi kalau pakai Undang-Undang Dasar 2002, mana yang lebih tinggi? Presiden. Ditangkap. Padahal kata kuncinya semuanya sejajar. Lah kok gitu yang kuasai di atas siapa? Kacau nggak strukturnya? Kacau. Karena itu hingga hari ini reformasi gagal membangun skema dan struktur kekuasaan negara. Gagal membangun hubungan antara lembaga negara. Kenapa Presiden bisa mengintervensi KPK ketika kasus pengakuan Agus Raharjo? Itu bukti. Sama seperti KPU, tidak bisa bikin apa-apa. Dia bisa diintervensi oleh Presiden dan DPR untuk menerjemahkan keputusan MK. Artinya mestinya ada badan independen. Kalau badan independen dia tidak boleh bikin peraturan ditentukan oleh para pihak. Beda dengan BI. Nah sekarang pertanyaannya, kan sama-sama diusulkan oleh Presiden, pakai panitia seleksi, masuk ke DPR, dipilih, diserahkan keluar Kepres. Lalu apa bedanya dengan BI? Ayo. Jadi apa bedanya BI dengan KPU dengan yang namanya KPK? Dalam skema kekuasaan negara gimana? Itu produk reformasi. Tuh, anak administrasi negara tuh. Tadi saya tanya sama Mbak Manda, anak semester berapa? Ngerti nggak kalau bikin analisisnya begini? Ini belum masuk ke ekonomi loh. Masuk ke ekonomi lebih dalam. Nanti saya buktiin sama Anda. Itu ya. Saya terusin, langsung saya lompat. Di situ perbedaannya kelihatan. Begitu dinyatakan menurut Undang-Undang Dasar, kedaulatan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, diterjemahkan oleh yang namanya Pasal 6A ayat 2, Pasal 22E dan seterusnya. Tetapi anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum ternyata dalam konstruksi pelaksanaan penyelenggaraan negara tidak punya kedudukan yang sama. Happy-nya happy ke DPR, bukan ke DPD, tidak dalam posisi kesetaraan. Kacau lagi dia. Jadi begitu banyak kekacauan. Maka simpulan yang pertama adalah, sebelum sampai simpulan saya masuk dulu ke ekonomi, ke ketentuan ekonomi. Undang-Undang Dasar 45 menerjemahkan kata-kata perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Apa diksinya? Disusun. Hello? Diksinya disusun. Kita pindah sekarang amandemen Undang-Undang Dasar 2002.
perekonomian nasional diselenggarakan. Apa beda disusun sama diselenggarakan? Diselenggarakan itu Anda EO. Negara ini memang EO. Enak aja. Pemerintahan ini bukan EO, bukan event organizer. Kenapa lu gunakan istilah diselenggarakan? Yang bertentangan dengan kata disusun, nggak ketemu kan logikanya. Coba tuh, ambil kalimat begitu. Terus ya, terjemahan soal demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi menurut Undang-Undang Dasar 45 itu jelas kemakmuran yang diutamakan adalah kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran orang per orang. Jika hajat hidup orang banyak dipegang oleh orang per orang, maka rakyat banyak. Kalimat pentingnya, yang ditindasinya dicabut oleh Undang-Undang Dasar 2002, digunakan juga dengan istilah demokrasi, tapi demokrasi ekonominya berbasis apa? Berbasis kapital. Jadilah kemudian Anda semua korban dari kekuatan korporasi. Di situ saya sebut demokrasi yang dibangun lewat reformasi adalah demokrasi korporasi. Dalam tesis Barat, dalam tesis Amerika, ketika Anda bicara demokrasi korporasi, dia merupakan kudeta korporasi. Ayo, pernah dengar istilah ini dari mana? Siapa yang pernah menyatakan di negeri ini? Cuma saya. Saya dari Mursi. Tadi saya kasih lihat sama moderator tentang siapa penguasa di negeri ini. Saya nggak bisa tampilin bagaimana kudeta korporasi berjalan di negeri ini lewat label demokrasi. Labelnya, kemasannya cantik luar biasa, demokrasi. Tapi the real kontennya adalah kudeta korporasi. Burhanuddin Abdullah, salah satu ketua tim PKN Prabowo Subianto menyatakan, berapa banyak keluar dana untuk memberikan nasi bungkus per hari? Jawabnya berapa? Tahu berapa jawabnya? Ya kali kira-kira sehari sekitar 1 triliun deh. Oke. Ini berita nih, saya cuma ngutip berita nih. Oke, pertanyaan sekarang, mulai namanya deh, kampanye 28 November ya. 28 mulai, berakhir 4 Februari ya. Katakan berakhir 4 Februari. Kalau kita itu 2 bulan penuh, ditambah dengan 4 hari, berarti ada sekitar 65 hari. Kita rebutin aja 65 hari, ditambah dengan 2 hari, jadi 67 hari. 67 hari kali 1 triliun. Nggak usah bilang 1 triliun deh, karena dibilang sekitar 1 miliar. Kita kurangin, jadi 750 miliar ya. Bukan 1 triliun. Anda kaliin 750 miliar dikali dengan 67 hari. Berapa dikeluar duit? Pertanyaan berikutnya, duit dari mana? Duit dari itu cuma sekedar nasi dia bagi-bagi nasi makan gratis setiap hari kayak gitu. Coba kita pindah sekarang ke prinsip yang namanya anak-anak yang masih masuk ke dalam caleg. Berapa dia keluar duit untuk menjadi caleg dan bagi-bagi duit? Berkisar antara 1 sampai dengan 5 miliar. Kita pindah ke DPD, berapa mereka keluar duit? Berkisar antara 1 sampai dengan 3 miliar. Kita hitung sekarang, berapa caleg pusat, berapa caleg tingkat 2, berapa caleg tingkat 2, berapa jumlah DPD, berapa duit yang digelontorkan. Hasilnya, Anda makin sejahtera atau Anda makin terpuruk? Apa indikatornya? Akademisi dong jawabnya. Jadi ngomongnya pakai indikator. Apa indikatornya? One and only, price stability. Stabilitas harga. Ulang, one and only indikatornya. Nggak usah ngomong macam-macam. Price stability. Baik pada sektor real maupun pada sektor keuangan. Begitu dong jawabnya. Lihat stabilitas harga pada sektor keuangan. Lihat stabilitas harga pada namanya sektor real. Apa indikator berikutnya pada sektor real? Apa indikatornya? Lihat harga beras, lihat harga gula, lihat harga cabai, lihat harga jagung, lihat artinya hajat hidup orang banyak. Terbukti penjelasan Undang-Undang Dasar 45 hebat. Jika hajat hidup orang banyak dikuasai oleh orang per orang, maka rakyat banyak yang ditindasinya. Terbukti. Soalnya sudah pindah ke sebelah. Nanti ke sebelah bisa kita lihat siapa 11 orang terkaya di Indonesia berdasarkan data Forbes. Kita bandingkan dengan APBN, kita bandingkan dengan kata pajak. Siapa penentu negeri ini? Begitu dong tarungnya, tarung berpikir. Sampai di sini terbukti mereka sendiri ngakui salah. Komisi Konstitusi mengakui hasil perubahan Undang-Undang Dasar 45 selama 4 kali mengandung kontradiksi baik secara teoritis, konseptual
maupun praktek ketatanegaraan. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45 sebanyak 4 kali terdapat inkonsistensi substansi baik yuridis maupun teoritis. Tidak adanya kerangka acuan atau naskah akademik dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 45 merupakan salah satu sebab timbulnya inkonsistensi teori dan konsep. Hal ini juga berlaku terhadap prosedur perubahan Undang-Undang Dasar yang tidak melibatkan rakyat. Sekarang saya tanya balik sama Anda, kan ini rata-rata S1 kan programnya kan? S1 kan? Sekarang mau tanya balik, lu bikin skripsi, dalam skripsi lu inkonsisten dalam teori dan konsepsi, lu lulus kan? Lu tahu, skripsi aja nggak lulus, apalagi konstitusi. Otaknya gimana coba? Otaknya gimana coba? Skripsi, apalagi tesis dan disertasi. Skripsi aja, jangan skripsi deh. D4 juga kan mesti nulis kan? D4 mesti nulis. Di dalamnya ada teori dan praktek. Antara teori dan praktek harus konsisten. Ketika terjadi inkonsistensi antara konsepsi, teori, dan praktek, dia lulus nggak? Nggak bakalan, apalagi konstitusi. Halo, para penyanjung reformasi, para pejuang reformasi, para pejuang Undang-Undang Dasar 2002, kemana kalian? Jadi artinya selama 25 tahun kita berjalan, 24 tahun ya, kita sesungguhnya telah berjalan di atas konstitusi yang sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Filsafat keilmuannya rantak luar biasa. Ini sistematik tentang pertentangan ini nggak usah saya masukin, mestinya saya bisa kasih lihat sama Anda. Karena jelasinnya panjang lama, nggak usah. Tapi buktinya adalah mereka membangun satu sistem politisasi. Ulang, mereka membangun satu sistem kehidupan yang semua lini dipolitisasi, berdampak pada posisi lenyapnya alinea 3 dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Apa itu alinea 3? Halo, apa itu alinea 3 kata pembukaan? Waduh, repot nih, 2, 3, apa? Apa? Alinea 3 bunyinya gimana? Saya bacain ini langsung ya. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Pertanyaan berikutnya, kenapa mesti mengatakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa? Kenapa? Lalu kenapa mesti pakai kalimat kedua, dan didorongkan oleh keinginan luhur? Kalimat yang pertama menyatakan bahwa sesungguhnya perjuangan Indonesia walaupun berhasil mengalahkan yang namanya penjajah dan memukul mundur yang namanya sekutu, sesungguhnya juga karena berkat rahmat Allah. Tanpa berkat rahmat Allah tidak ada kemerdekaan. Apa artinya? Tidaklah kemudian merasa ini karena saya itu dibuang lagi di kalimat kedua, dan didorongkan oleh keinginan luhur. Apa artinya? Subjektivitas Anda, subjektivitas para pemimpin, subjektivitas para pendiri republik dibunuh habis-habisan. Harus ada di situ keinginan luhur. Apalagi keinginan partai politik nggak boleh ada. Tanggalkan baju partai politik. Selamat menikmati reformasi, di mana sekarang tidak malu-malu menampilkan kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga seperti kelompoknya. Sementara konstitusi menyatakan jangan pernah menampilkan kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok, karena itu memalukan secara etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang tanpa malu, itu sering fakta kayak gitu. Jadi bukan lagi berkat keinginan luhur, tapi dan didorongkan oleh keinginan bapak, dan didorongkan oleh keinginan ketua umum partai politik. Nggak ada lagi didorongkan oleh keinginan luhur, nggak ada. Tinggal kita kata ganti. Dari situasi seperti ini menjadi politisasi sebuah ini, saya ingin bercerita sama Anda. Ketika saya berdebat di sebuah lembaga bergengsi di negeri ini, ketika saya menjelaskan bahwa politisasi semua ini, maka dia bercerita, iya, dulu kita ketika masuk di akademi kita udah tahu, dia nanti dia bakal jadi Kapolda nih. Oh, nanti dia bakal jadi di sini nih, yang polisi. Yang jenderal juga sama.
Oh, dia nanti bisa jadi ini nih. Itu karena struktur vertikalnya benar. Sekarang katanya, ketika terjadi politisasi semua ini, kita nggak bisa bilang lagi, walaupun dia 10 terbaik, nggak pasti dia jadi itu. Tergantung yang atas mungkin. Apa yang berarti tergantung yang atas? Tergantung kekerabatan. Anda bayangkan di situ rumus tentang kompetensi yang dipakai oleh MK dalam membenarkan Gibran gagal dan cacat. Saya buktikan nanti sama Anda. Saya buktikan. Itu politisasi. Titik puncaknya politisasi. Titik dasarnya apa? Komersialisasi. Maka tidak ada yang tidak dikomersialkan. Dari layanan pemerintah, apapun termasuk pendidikan bahkan. Saudara sekalian, terbayangkankah oleh Anda sekarang ini cuma sekedar untuk masuk PAUD, sekedar untuk masuk TK, sekedar untuk masuk SD, orang tua harus keluar duit 10 sampai dengan 25 juta? Coba, komersial pendidikan kita kayak apa tahu? Padahal dia bagian dari hajat hidup orang banyak, sama dengan kesehatan. Nah, itu rusak. Setelah politisasi dan komersialisasi, sebelah kanannya siapa? Kriminalisasi. Kalau Anda melakukan perlawanan, maka Anda akan dikriminalkan. Itu cerita dari materialisme liberal. Ngeri sebenarnya ceritanya kayak gitu.